Shalom anak-anak Tuhan, kita kembali lagi di ibadah online anak sekolah Minggu Jumat Selesai Kanopan Minggu 30 Agustus 2020 dengan tema bergotong royong. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan seperti biasanya. Coba semuanya duduk yang manis, jangan lupa sediakan Alkitabnya. Semuanya duduk yang rapi karena kita mau ibadah dan kita mau memulai memuji Tuhan. Dan kita mau memuji Tuhan dengan lagu pujian Yesus kekasih jiwaku. Semuanya bernyanyi ya. Tadi kita sudah selesai memuji Tuhan. Sekarang sudah saatnya kita mau memulai ibadah kita. Ibadah kita akan kita buka dengan doa. Jadi semua anak-anak sekolah minggu, Kak Pris kawan itu duduk manis. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tunjukkan sikap yang manis. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Bapa kami yang baik buat setiap kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa melimpah dalam kehidupan kami, di mana Tuhan yang masih menjaga kami hingga kami boleh berkumpul kembali pada saat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Bapa semua ini boleh terjadi bukan karena kuat dan hebat kami, tapi ini karena kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, sungguh kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami akan membuka ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati ibadah kami ini. Kami undang Tuhan hadir di setiap hati kami, agar ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, selanjutnya kita kembali bernyanyi ya. Kita bernyanyi dengan judul lagu Kemurahan Tuhan.
Kini tibalah saatnya kita ingin mendengarkan kesaksian dari anak-anak sekolah minggu yang sudah seperti biasa kita lakukan. Hari ini kesaksian yang dibawakan oleh adik kita Chelsea Boris Sagala dengan judul Waktu Tuhan. Kita dengarkan sama-sama ya. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh anak sekolah minggu, yaitu teman kita Chelsea. Menurut Kak Cindy gimana ya tadi Chelsea nyanyi ya? Wah, bagus sekali ya Kak Priska. Bagus Iya, sekali. Kak Priska juga berpikir demikian. Tersentuh ya Kak Cindy ya Iya dengan dong. suaranya ya. Nah, bagi adik-adik yang minggu depan mau memberikan kesaksian melalui lagu pujiannya, boleh mendaftar ke guru sekolah minggu ya Kak Cindy ya. Iya, boleh Kak Cindy, boleh Kak Priska atau guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi Kak Cindy ya? Oh iya, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya Kak Priska. Tapi kayaknya ada tamu spesial. Oh iya, siapa Kak Cindy? Siapa ya? Ayo tebak, hari ini orang yang spesial loh yang mau menceritakan firman Tuhan. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak? Oh, pada penasaran nih Kak Priska. Ayo kasih tahu aja deh Kak Cindy. Siapa ya? Yaitu Amang Pendeta MH Purba. Jadi adik-adik semuanya dengarkan dengan baik ya. Firman Tuhan hari ini pasti luar biasa. Oke, tapi sebelum itu kita bernyanyi dulu ya Kak Cindy ya. Lagu apa kita Kak Cindy? Marilah bertolong-tolongan. Oke, semuanya bernyanyi ya.
Kue ulang tahun ya? Iya, Mang. Siapa yang ulang tahun? Di gereja kita. Oh, gereja kita. Ulang tahun ya? Adik-adik, mau kan ini sama temannya, si namanya siapa? Regina Utahaya. Ya, dia sekarang datang sambil membawa kue ulang tahun. Dia mengingatkan kita bahwa hari ini kita akan merayakan ulang tahun gereja kita di GKP yang berapa nih? 56. Yang ke-56. Jadi kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai gereja kita GKP sampai hari ini umurnya genap berumur 56 tahun. Ya, terima kasih Gin ya. Ya. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan yang memberkati hidup kami, bahkan juga memberkati gereja kami di GKP yang hari ini boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-56. Kami percaya semua itu adalah karena berkat Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan semakin memberkati gerejamu GKP dan kami semua, supaya kami boleh semakin bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau kami sebentar mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dengarlah doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, salam adik-adik sekolah minggu. Amang akan membaca nats firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan bagi kita pada minggu hari ini. Saya akan membaca satu ayat saja, Amang akan membaca satu ayat saja dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Jadi adik-adik yang pegang Alkitab boleh buka Alkitabnya ya. Galatia 6 ayat 2. Ya, kita boleh baca sama-sama ya. Amang baca di sini, adik-adik baca di Alkitabnya di rumah ya, di rumah masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya memang adik-adik nasnya singkat ya, hanya satu ayat. Tapi mungkin kita bisa belajar tentang satu hal yang sangat penting dalam hidup kita yang berkaitan dengan perintah Tuhan Yesus kepada kita sebagai murid-muridnya. Mungkin adik-adik bisa lihat ya, atau katakanlah misalnya meja misalnya. Ini contoh sederhana. Kalau misalnya Amang suruh si Regina misalnya mengangkat meja itu seorang diri, pasti dia tidak akan bisa. Atau misalnya kalau si Chelsea, kakaknya tadi atau adiknya itu Amang suruh mengangkat meja itu, pasti dia nggak bisa. Bahkan mungkin kalau Amang suruh salah seorang guru sekolah minggu sekalipun, kakak-kakak guru sekolah minggu, pasti kalau mereka seorang diri mereka tidak akan bisa. Tapi coba mereka bersama-sama sekali bertiga misalnya mengangkat meja itu, pasti mereka akan bisa melakukan. Artinya apa dia? Kalau kita melakukan sesuatu seorang diri memang itu akan menjadi sangat sulit. Tetapi ketika kita bersama-sama, bekerja sama, saling menolong, saling membantu, atau mungkin dalam istilah yang lebih kerennya bergotong royong melakukan sesuatu, Amang yakin kita pasti akan lebih gampang melakukannya dengan mudah. Karena itulah memang melalui firman Tuhan ini kita mau belajar tentang satu hal, betapa pentingnya kita bekerja sama, bergotong royong, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Ada firman Tuhan adik-adik yang mau membacakan bagi kita dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Ya, adik-adik juga boleh buka ya Alkitabnya. Ini Amang bacakan ayat 34, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu,
demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi adik-adik, mengasihi itu saling membantu, memperhatikan, itu adalah perintah Tuhan Yesus yang paling utama dalam hidup kita. Bahkan di sana tadi dikatakan kita bisa dikenal orang sebagai murid Tuhan bukan karena kita pergi ke gereja misalnya, atau kita datang beribadah pada hari Natal, bukan. Tapi kalau kita menjadi orang yang mau saling mengasihi, saling membantu, saling topang menopang, saling dukung mendukung. Ya itulah yang tadi Amang katakan, bergotong royong, bekerja sama satu dengan yang lain, sehingga semuanya boleh kita laksanakan dengan baik. Kenapa adik-adik Paulus perlu menyampaikan hal ini? Karena memang pada masa itu, seperti juga sekarang adik-adik ya, banyak kali kan orang-orang sekarang ini yang egois ya, yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Dia menganggap dirinya yang paling penting, yang paling benar, yang harus disanjung-sanjung orang. Dan dia tidak sama sekali tidak pernah mau menghargai atau peduli kepada orang lain. Demikian juga dulu misalnya di jemaat Galatia, Paulus juga melihat hal yang sama. Ada banyak orang-orang yang bukan Kristen bersikap seperti itu, tidak mau tahu dengan orang lain, yang penting apa yang senang bagi dirinya itulah yang dia lakukan. Karena itu Paulus mau mengajarkan warga gereja, termasuk juga anak sekolah minggu di Galatia waktu itu, bahwa mereka harus belajar menjadi orang yang saling mengasihi. Ya, bergotong royong, saling membantu, saling menolong, seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi. Sekali lagi membaca ya, Galatia 6 ayat 2 tadi, bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi supaya kita bisa menjadi murid Tuhan, maka Yesus katakan kita harus saling membantu, saling menolong. Ya katakanlah misalnya di rumah contohnya, adik-adik pernah nggak disuruh orang tua menyapu rumah? Pasti pernah ya. Ya, tapi kan kadang-kadang kita merasa capek gitu karena mungkin rumah kita nggak besar atau pekarangan rumah kita mau kita bersihkan, kita juga kalau sendiri kan tidak nyaman. Tapi kalau kita bersama-sama dengan kakak kita atau adik kita membersihkan rumah, itu pasti akan lebih gampang. Pasti kan lebih mudah. Bahkan hasilnya pasti akan lebih baik. Jadi itulah yang mau dikatakan Paulus tadi sebenarnya melalui firman Tuhan ini. Bagaimana kita belajar sekali lagi untuk saling menolong, saling membantu, khususnya di tengah-tengah persekutuan keluarga dan juga di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Dulu adik-adik ada istilah sabas nama GKP. Tahu ada enggak artinya? Kata sabas. Sabas ini dulu dikatakan karena dulu gereja-gereja GKP itu saling membantu adik-adik. Gereja yang kaya membantu gereja yang miskin. Gereja yang besar membantu gereja yang kecil. Dan itulah yang membuat GKP bisa berkembang adik-adik. Karena mereka saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Jadi kalau adik-adik juga nanti menjadi orang yang mau saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain, ya maka percayalah, adik-adik akan diberkati Tuhan. Tuhan akan semakin memberkati adik-adik. Adik-adik akan tumbuh menjadi besar, lalu menjadi orang yang berhasil, yang diberkati Tuhan di dalam hidup adik-adik di hari-hari mendatang. Jadi Amang hanya menyampaikan itu, bahwa di tengah-tengah ulang tahun gereja kita yang ke-56, kita diingatkan pentingnya sabas nama GKP, supaya kita menjadi warga GKP yang saling membantu, mau dan saling menolong satu dengan yang lain, supaya kita boleh semakin diberkati Tuhan di hari-hari mendatang. Amin adik-adik ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini. Kami mau diingatkan bahwa menjadi murid Tuhan Yesus, maka kami harus saling mengasihi, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain, supaya sama seperti GKP yang semakin besar, kami pun boleh menjadi semakin besar dan diberkati oleh Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam pengasihan tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah selesai bernyanyi, sudah selesai mendengarkan kesaksian anak sekolah minggu.
sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang kakak-kakak sekolah minggu mau mengingatkan kembali supaya adik-adik semua di rumah jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Jadi aktivitas yang mau dikerjakan sudah dijelaskan ya Kak Cindia di kertas masing-masing yang akan dibagikan kepada adik-adik. Dan jangan lupa juga menghafal ayat hafalan. Oke. Nah, kembali lagi Kak Friska ingatkan, setiap bulannya nanti hasil aktivitas dikumpul ya Kak Cindia. Terus kita akan lihat yang terbaik dan akan dikasih hadiah seperti yang kemarin. Jadi semuanya tetap semangat ya. Ingat, anak Tuhan tak boleh malas. Oke? Oke, adik-adik, selanjutnya kita mau bernyanyi lagi. Tentunya hari ini spesial loh adik-adik. Kenapa ya Kak Friska? Karena hari ini adalah hari ulang tahun gereja kita. Seperti tadi yang dikhotbahkan oleh Amang Pendeta, kan ada tuh Regina kawan kita bawa bolu ya Kak Cindia sama Lilin. Nah iya, Regina mengingatkan bahwa hari ini ulang tahun gereja kita. Jadi hari ini kita bernyanyi lagu selamat ulang tahun GKPI. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Semuanya harus semangat karena ini kita mau merayakan ulang tahun gereja kita yang ke 56 adik-adik. Oke, kita bernyanyi sama-sama ya. Selamat ulang tahun GKPI yang ke-56. Tuhan Yesus memberkati. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita ya hari ini. Kita akan menutupnya dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Bapa. Terima kasih.